disambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo. Maaf ya, bulan waktu saya nggak hadir, diganti sama teman kita. Saya namanya Ibu Roma Girsang. Ibu, halo, apa kabar? Baru ketemu kita. Ya, Rabi Evan. Siapa lagi yang tiga tadi ya? Ya, yang tiga tadi salam kenal. Kami melayani dari Komunitas Orientasi Mengasihi. Jadi melayani sudah 14 tahun di lapas dan rutan. Buat saudaraku yang kau belum mendapatkan sidang ya, belum sidang ya, dimanapun kau akan tempatkan, maukah di sini, ataukah di Hinai, ataukah di Tanjung Pura, ataukah di Pancur Batu, atau di lapas Tanjung Dusta, kita pasti bertemu. Jadi ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya, setelah sidang. Saya mau pesan tuh yang sidang, kalau hari ini kamu beribadah ke gereja, ya saya sering mendengarkan bahwa kasusmu hanya belasan butir, ya 14 butir, 15 butir tadi ya. Tapi percayalah, engkau ditangkap bukan sama polisi, Pak. Kau ada di sini, kau sedang ditangkap Tuhan. Amin ya. Jadi berdoa sebelum sidang, Tuhan pasti baik. Baiklah, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 10. Tema kami dari KOM adalah di bulan September ini berakar, bertumbuh, berbuah. Ya, jadi itu tema KOM kita. Setiap lapas kita pelayanan kita memakai tema itu. Yohanes 15 ayat 5 dan sampai 10. Kami dari Medan ya, KOM itu domisilinya di Medan. Firman Tuhan begini ya, Yohanes 15 ayat 5 sampai 10. Simak ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya stop dulu satu ayat. Bicara soal pokok anggur. Pokok anggur itu benihnya kecil Pak, bijinya ya, kecil ya. Orang anggurnya aja kecil ya kan. Berarti bijinya itu sangat kecil, dagingnya lebih banyak. Tapi biji yang kecil itu anehnya ketika dia ditanam itu akarnya itu Pak, dia berbiji. Jadi akarnya itu tunggal dan berakar. Jadi akar dua dia. Jadi bisa kan biasanya kan akar kan ke bawah aja ya, atau ke belakang samping aja atau melebar. Tapi ini anggur dua. Jadi begitu tumbuh akarnya, dia mencari makanan, dia mencari air, dia tumbuh satu ke bawah sampai ke dalam sampai ke bawah dan satu ke samping serang ya. Jadi akar tunggal, kita belajar akar tunggal dan akar serang. Seberapa dalamnya? Minimal 1,5 meter sampai 3 meter panjang akar. Kan dulu bukan hanya pokok anggur aja ada ya Pak. Banyak pokok anggur. Pokok yang lain kan, buah apa yang lain kan ada di zaman dulu. Karena kita belajar firman, karena firman ini tulis ribuan tahun yang lalu ya. Belum ada di situ buah andaliman. Ada. Jadi buah anggur itu contoh. Nah, buah anggur ini meskipun kecil, tapi ketika dia tumbuh, dia akarnya bisa 1,5 meter sampai 3 meter, dalam dan menyebar kemana. Tuhan bilang, akulah pokok anggur. Artinya, pokok anggur seperti yang diilustrasikan Tuhan itu. Tuhan itu sanggup menembus sampai ke dalamnya ke kehidupan kita. Bahkan sampai
sampai merambat kemana-mana, sampai ke lapas Binjai, sampai ke lapas Tanjung Pura, sampai ke lapas yang lain-lain. Menunjukkan kasih Tuhan itu luar biasa. Saya tadi dengar dari Suwardi sudah 5 kali. Oke, tapi kelima kalinya si Suwardi itu baru tahu, oh, sejahat-jahatnya aku, setidak setianya aku, kok bisa ya Tuhan tetap hari itu ya? Sekarang saya tanya, kalau ada orang baik sama kita, ya kan? Kayaknya rasa-rasanya kita sungkan lagi ketemu orang itu berkali-kali ya Pak ya? Kan sungkan ya? Datang kamu sama orang, ya kamu membantu tulangmu lah misalnya, tulangmu baik sekali, datang sejuta, datang makan minum, tinggal kok seminggu 2 minggu dia mukanya nggak berubah. Besok datang lagi kamu situ kasih lagi 1 juta. Kira-kira 5 kali kau datang ke situ, sungkan nggak? Kalau nggak sungkan, hilang rasamu, udah datang rasamu, udah nggak punya rasa gitu ya kan? Udah berat matinya kan? Begitu Tuhan kita lebih dari itu saudara. Mau kau 50 kali masuk penjara, mau kau berkali-kali menyalibkan Tuhan dengan perbuatan yang jahat, tapi Tuhan memandang dari surga. Dia bilang, anakku yang kukasihi, sebelum tiba waktumu kau check out dari dunia ini, aku Tuhan tetap sayang sama kau. Kupelihara kau, kupelihara anak-anakmu, kubuat kau tahu bahwa dengan perbuatanmu tak sekalipun kau menyenangkan hatimu, tapi kata Tuhan, tapi aku akan menyenangkan hati. Adakah Tuhan seperti itu? Ada. Cari di mana-mana. Tuhan bilang akulah pokok anggur. Jadi kalau aku pokok anggur, yang anggur itu mahal nggak Pak? Kalau zaman dulu anggur itu dijadikan minuman anggur ya Pak ya, diinjak-injak sampai dia simpan lama, itu anggur mahal. Jadi akulah pokok anggur, anggur yang akan tumbuh menjadi berbuah, itu anggur yang berharga. Bukan yang kalau misalnya harganya semurah-murahnya, nggak mungkin anggur itu seharga 55.000 perak. Gak pernah ada di zaman dulu 5.000 anggur segini. Gak pernah Pak. Semurah-murahnya minimal 20.000 lah. Itu pun anggur-anggur yang udah lecek-lecek ya kan? Itu jadi artinya Tuhan katakan akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, dan kamu tinggal dalam aku supaya engkau akan menghasilkan buah anggur yang mahal, yang terhormat. Gak pernah anggur diletakkan kalau misalnya kita ada pertemuan, paling minimal pisang lah ya Pak ya, kalau misalnya kita pertanian ya kan, jarang kali udah dikasihnya anggur gitu kan, rebutan orang nanti ya kan. Nah tapi anggur itu di tempat, kalau zaman dulu raja-raja, tempat yang terbaik. Itulah mau Tuhan untuk kita, berbuah. Ini berbicara tentang berbuah. Tuhan gak mau asal berbuah, Tuhan mau kita berbuah yang lebat. Berbuah pasti baik dan kita dimakan. Yang banyak, pernah lihat pokok anggur yang jatuh-jatuh itu penuh, lebat. Ya, berbuah yang lebat. Saya lanjutkan ya. Jadi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya berbuah banyak, sebab di luar Tuhan sejago-jagomu, setahan kebalnya kau terhadap pisau, sejauh pintarmu berkelit berkata-kata, sekebal-kebalnya engkau terhadap sesajam, kau tidak ada apa-apa jika Tuhan. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, vanili, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Ini Tuhan sudah kasih tahu. Kalau kau tidak mau juga tinggal dalam Tuhan, nggak mau juga cari Tuhan, nggak mau juga bertobat, nggak mau juga Tuhan kau undang dalam hidupmu, apa katanya? Kau akan dibuang keluar.
dan ranting, karena kita ada ranting. Kalau dibuang, dipatahkan, kering nggak? Kering, pasti kering. Setelah kering disapu sama tukang sapu dan dibakar. Kita kalau tetap nggak sadar-sadar juga dalam hidup ini, kalau kita juga nggak sadar-sadar juga berbuat yang baik, takut sama Tuhan, nggak sadar-sadar juga, ada saatnya kau berdoa pun udah nggak bisa. Kenapa? Kalau tiba-tiba kau sakit, stroke, masuk rumah sakit, dan nggak bisa kau lipatkan tanganmu untuk memasukkan makanan pun kau tidak bisa ke mulutmu. Apa kata Tuhan? Jangan sampai keadaan itu terjadi atasmu. Karena ketika engkau sudah habis waktumu, kau tidak bertobat di dalam dunia ini, waktunya sudah dekat. Kita lihat kemarin saya lihat ya di televisi bahwa belum pernah terjadi badai selama ini, sampai saat ini belum pernah ada terjadi, dan terjadi di Vietnam. Saya lihat gedung yang sebesar itu, di mana atapnya pasti kokoh ya Pak, lihat atapnya bisa terbang hanya gara-gara angin. Wow, siapa kita Pak? Ingat yang berbuat jahat terus-terusan, tak selesai-selesai. Ingat kita ini debu yang hari ini ada, besok sudah hilang, sudah diembuskan Tuhan, habis. Jadi jangan sok jago, jangan kau pikir kau tahan dari segala apapun, nggak bisa. Tuhan mau tunjukkan sama dunia sekarang, ya, kau bangun gedung sebesar hebat, sekokoh apapun, sekuat apapun, aku Tuhan mengirimkan badai. Terangkat bukan satu-satu, saat gedung-gedung itu, seluruh gedung itu terangkat atapnya, saya sampai terpelong. Itu sebabnya kita, mungkin Tuhan mau tunjukkan sama orang-orang yang dekat sama Tuhan, lihat, apapun bisa kuat. Keadaanmu yang susah, keadaanmu yang terpuruk, keadaanmu yang miskin, keadaanmu yang dibuangkan orang, aku Tuhan yang bisa membuat kau berharga naik ke atas. Gak usah kau susah-susah meninggikan dirimu. Aku Tuhan yang sanggup melakukan semuanya, karena kau tinggal di dalam aku. Tapi kalau di luar kau, bahasa hari-hari gak janji nih. Ya, kita lanjutkan ayat 7. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, bisa minta apa saja yang kamu kehendaki. Asal jangan tambah istrimu. Minta apa saja yang kamu kehendaki, artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan yang aneh-aneh. Tuhan, aku perlu 30 butir lagi. Gak ada itu. Jangan kau bilang kau pakai ayat ini, kata Ibu Roma, kau hafal ayat Yohanes pasal 15, kau hafal mati di hatimu. Yohanes 15 ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku sudah ke gereja, gak jaminan ke gereja ya, gak jaminan ke gereja, gak jaminan hidup benar itu, gak jaminan ke gereja, gak jaminan kau berdoa bahwa kau tuh enggak. Datang ke gereja, berdoa baca Alkitab karena kau tahu kau perlu Tuhan, benar? Kau datang ke dapur karena kau tahu perlu bukan karena supaya ditulis di situ absen dapatlah kau perbuatan baik, enggak usah. Datang kau ke gereja baca Alkitab, menyanyi sama Tuhan, bersorak dalam sukacita karena kau tahu kau harus Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena yang lain-lain, karena kau tinggal dan Tuhanmu itu untukmu sendiri-sendiri. Gak bisa minta tolonglah Bu Roma, Tuhan yang dalam Ibu Roma itu tolonglah kirim sama saya, gak bisa. Oleh karena itu engkau harus menerima Tuhan secara pribadi untukmu sendiri. Ya, nanti saya akan pimpin kau kalau hatimu tergerak. Ya, jadi mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu gak diambilin, bukan kamu akan menerima dengan waktunya Tuhan. Engkau yang masih lama setelah diputuskan, saudara yang dikasihi Tuhan, bangkitkan semangatmu, jangan putus harapan, tetap semangat.
semangat di hari-hari. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mana bisa berbuat jahat apa sih? Bisa dengan pikiran. Bisa nggak kita berpikiran? Bisa nggak dengan mulut? Bisa nggak dengan tangan? Bisa. Meskipun kau diawasi 24 jam kayak CCTV, bisa nggak kau berbuat jahat? Bisa. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita tetap hidup kudus. Kalau engkau tidak bisa terlepas dari ikatanmu, belenggumu, mungkin cakap kotor, mencuri, terus apalagi lodes-lodes itu apa, berbohong, fitnah atau apalah namanya di tempat ini. Kalau kau dekat dengan Tuhan, Tuhan tolong, bantu aku melepaskan diriku dari semua. Tuhan pasti tolong. Kayak mana lah Tuhan, sebelah-sebelah aku ini semua mau merongrongku, semua mengajakku untuk berbuat dosa. Gak kuat aku Tuhan, kau bisa dengan Tuhan. Makanya kita harus berada pada pokok anggur, melekat kepada pokok anggur. Ya ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, ya kau yang menjawab dalam hati, apakah sepanjang hidupmu sampai detik hari ini, adakah buah yang kau berikan dalam hidupmu yang terbaik? Misalnya contoh, dulu Bu, waktu aku usahaku, ya usaha betul ya, jangan usaha menjual narkoba. Usahaku bagus Bu, karena aku bekerja, uangku hari itu gajiku 5 juta. Terus kan Bu, dari 5 juta itu aku dapat lagi bonus-bonus yang lain. Dengan uangku itu Bu, aku berikan sama mamaku. Aku pernah belikan sama mamaku hari itu gelang. Aku pernah dulu hari itu Bu, menyumbang juga ke panti asuhan pakai uang itu. Pernah kan dalam hidupmu kau berbuah? Siapa pernah? Kalau saya tanya apa buahnya? Berbuah maksudnya menghasilkan satu. Perkara kau jatuh di sekarang nggak apa-apa. Ini rumah kehidupan, ini rumah belajar. Siapa? Saya mau tanya. Satu Pak, coba. Satu. Ada lagi? Pernah berbuah? 2. Kau setakut. Tuhan lihat. Siapa lagi? 3, 4. Ada lagi? 5. Saya mau kasih tahu, belum tertutup waktu untuk kau masih bisa berbuah. Amin. Karena belum tertutup waktu, kenapa? Masih kita ada, napas masih ada Pak. Berbuah. Jadi gimana Bu? Hukuman aku 5 tahun lagi. Kayak mana aku mau berbuah di luar sana? Berbuah bukan mesti kau di luar. Kalau masih ada hukuman 5 tahun lagi di sini, berbuah kau di sini dengan cara apa? Yang pertama, kau ajak teman bergereja. Perkara dia nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting mulutmu sudah keluar. Ayolah kita gereja. Sok-sokan kau pun masih panjangnya perjalanan kau, banyaknya dosa, nggak apa-apa. Keluarkan mulutmu, ajak gereja. Yang kedua, berbuah bagaimana? Kau lihat ada teman melakukan judi tahap. Cukup ingatkan, sudahlah, sudah cukup itu. Ingatkan, itu kau berbuah. Apalagi yang bisa berbuah? Doakan kau ketika kau tahu orang sekelilingmu ada yang sakit. Kau berbuah di situ Pak, dan nikmati buahmu di tempat. Dan Tuhan itu. Jangan 5 tahun lagi di sini kau tidak melakukan apa-apa, kau kering, kau melakukan hal yang lebih jahat, kau tidak melihat kasih Tuhan, kau tidak melihat apa-apa sampai 5 tahun. Waduh, kering banget Pak. Hidup kita harus berarti. Karena apa? Kehidupan kita ini nggak semuanya gratis. Setiap napas kehidupan yang kita hidup setiap hari, kalau kau beli di rumah sakit, oksigennya mahal. Waktu zamannya COVID itu satu oksigen bisa dipungutan orang Pak. Jutaan pun dibeli orang gara-gara supaya minum udaranya kan. Kita gratis. Jadi hidupmu itu sangat berharga. Ketika kau makan satu hari 3 kali, nggak mungkin tiba-tiba nasi kau makan, nasi cempreng kau makan keluar dari 8 nasi cempreng. Enggak kan? Ada proses di belakang dalam kan. Proses itu, pekerjaan itu adalah suatu keajaiban yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kau makan diberikannya ke jantungmu, diberikannya ke levermu, diberikannya ke hati, ke paru-paru, dan ke seluruh. Sehingga hiduplah kau hari ini dan kau sehat.
menggantikan kita, diinjak, disepak, diludahi. Dia yang menggantikan untuk kau dan aku. Artinya betapa berharganya kita ini. Ya, jangan lagi kecewakan Tuhan. Ambil sikap kau bertobat. Jangan buang waktu. Jangan kau pikir kau lebih muda, masih lama lagi waktunya. Enggak ada. Sekarang ini semua serba cepat. Lama-lama dia Tuhan kau pokok yang ranting yang kering. Udah ranting potong aja buang. Banyak yang orang-orang udah check out tiba-tiba meninggal. Kalau Tuhan tak melihat, betul-betul Tuhan kau gak berbuah. Akal itu Tuhan yang kan, Tuhan yang mencari makanan apa pokok anggur itu. Kita hanya melekat kepada Tuhan yang memberikan kita makan Tuhan sampai kita berbuah. Tapi begitu dikasihnya kita makan tiap hari, dikasih kesehatan, dikasih perlindungan, saudara-saudara kita dijaganya, anak kita dijaganya, istri kita dijaganya. Kau gak berbuah-buah ya dipotong Tuhan kan? Kerenkan aja. Lama kali kutunggu-tunggu kau berbuah-buah. 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun, 12 tahun, gak berbuah-buah kau. Udahlah, capek-capek aku mencari makan pakai akar banyak-banyak ke bawah. Ku kasih kau makan, ku kasih kau kesehatan, ku jagai anakmu, ku kasih kau rezeki. Gak berbuah-buah juga kau. Potonglah kau, potong, dipotong kena kering, bahkan masuk neraka. Jadi mengerti arti perumpamaan pokok dia. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu menunggu kita berbuah. Dan kabar baiknya, hari ini masih ada kesempatan Tuhan. Amin. Yang lalu biarlah berlalu Pak. Selesailah itu. Tapi jangan kau gak berbuah-buah. Jangan kau tidak menyenangkan hati Tuhan. Nanti dipotongnya kita. Ya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu murid-muridku. Jadi ketika kita berbuah Pak, ketika Tuhan melihat kita, wah anakku ini terhormat, dia mau melayani, keluar dari tempat ini dia jadi bekerja dengan sungguh-sungguh di tempat pekerjaan yang benar-benar, meskipun gajinya 1 hari 70.000, tapi dia benar-benar menikmati pekerjaannya, dia mengucap syukur, Bapak pun tersenyum. Maka Bapak pun akan diam aja. Dia akan kirimkan orang Pak untuk mengangkat kau dari gaji 70.000. Ditaruhkannya kau bergaji 700 ribu. Itu urusan Bapak kecil sama dia. Ya, jadi gak usah cari uang dengan kemampuan dengan gini loh. Iblis itu Yohanes 10 ayat 10 ya. Itu kerjaan iblis dari ribuan tahun yang lalu. Cuma menipunya. Tipu muslihat iblis dari tahun ke tahun, dari bulan-bulan, dari ribuan tahun ke ribuan tahun. Gak ada perubahan. Karena iblis gak punya hikmah. Tukang tipunya itu. Udahlah, biar dapat uang kau jualkan aja di 1 gram. Biar dapat uang jualkanlah ini. Nikmati sebentar. Yang penting hilang perasaan sakit kepalamu. Kau nikmati kenikmatan ini sebentar. Nanti kau boleh lagi. Gak apa-apanya itu. Itulah yang iblis itu masuk ke telinga kita melalui perkataan-perkataan kawan kita itu. Maka jangan pakai telingamu di tempat-tempat orang-orang yang gelap. Ya, karena yang lebih cepat masuk ini Pak, masuk ke kuping masuk ke pikiran baru niat. Sudah mulai kau dengar ada orang kusak-kusuk soal mau menjual ini itu hal-hal itu. Gak usah, gak lebih jago iman lebih. Aku harus kasih tahu, aku harus ada di sini dulu, kemudian aku akan membuat mereka bertobat. Gak usah. Pergi, karena firman Tuhan berkata, jangan duduk berdiri di tempat-tempat orang pencemooh. Mazmur berkata, ya gak usah dari sini. Dari jauh kau boleh berdoa untuk mereka, tapi jangan kau paksa dirimu untuk ada di lingkungan itu ya. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, demikian juga Tuhan Yesus mengasihi kamu dan aku. Ya, tinggallah dalam kasih-Ku itu. Ya, kita harus tinggal dalam kasih Tuhan, harus menikmati kasih Tuhan itu ya. Nah, jikalau kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Jadi luar biasa ya, Tuhan itu mau bilang sama kita tinggal. Ini kata kuncinya di Yohanes 15 ini adalah kata tinggal. Tinggal yang pertama itu ayat 4. Tinggal, kamu tinggal, ada pokoknya supaya kamu sepenting-penting kan. Kemudian yang kedua adalah tinggal di dalam firman ayat berapa? Ayat 9, ayat 7. Ayat 4 tinggal dalam aku, dalam pohon pokok anggur itu ya. Ayat 4 itu tinggal dalam aku, berarti kita menggunakan seluruh tubuh kita, mata kita. Karena ketika kita tinggal dalam pokok anggur, kita tinggal dalam Tuhan. Ketika kita memandang yang baik, maka mata kita ini juga adalah mata Tuhan. Ngerti kan? Ketika kita tinggal di pokok anggur, udah melekat ya kan? Jadi kalau ketika mata kita tiba-tiba kita melihat, ada pohon-pohon ini mata Tuhan kok ikut nih, karena kan kita tinggal dalam Tuhan. Kemudian kau bilang sama dia, sungguh indahlah ciptaan Tuhan. Terus kau usah lagi lama-lama kau pelotot yang cantik, pindahkan matamu kepada. Karena ketika kau kotori matamu, kau kotori juga mata Tuhan. Begitu juga dengan tanganmu, Pak. Ketika kau mengerjakan apapun, maka tangan itu juga adalah tangan Tuhan. Itu sebabnya dalam mengerjakan apapun minta penyertaan Tuhan. Tuhan, aku hari ini mau buat apa, mau buat, mau mengerjakan apa, misalnya kau menyapu apa, pohon-pohon atau apa, sertai tangan. Maka apa yang kau kerjakan itu akan berhasil dan beruntung. Jangan sepelekan hal yang kecil. Meskipun besok-besok apa yang udah keluar, tadi siapa Evan yang keluar ya? Udah dapat kerjaan kamu? Belum ada gambaran? Ngapain nanti keluar? Bingung? Masih bingung. Apa kalau bingung berdoa kau? Tapi apapun Evan yang kau dapati di tengah di luar nanti, meski itu uang yang kecil, kerjakan dengan baik. Karena tangan itu tangan Tuhan. Dia akan buat kerjanya besar. Ya, jangan takut. Oke? Nah, ayat 7 tinggal dalam firman-Nya. Jadi kata tinggal itu ayat 4 tinggal kepada Tuhan, dan yang kedua adalah ayat 7 tinggal dalam firman-Nya. Firman-Nya akan membersihkan dan memangkas kita. Jadi kalau kita ada ranting, kita melekat kepada pokok anggur. Kita rantingnya. Ya, kalau ranting kita terlalu banyak cabang-cabang, apa yang kita berbuah? Itu deh. Kalau ranting itu bisa berbuah, cabangnya dipangkas. Nah, firman Tuhan itu kalau kita tinggal dalam firman Tuhan yang akan memangkas semua pikiran dan keinginan kita yang untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kita nggak pernah terlepas dari firman Tuhan. Caranya harus ucapkan firman Tuhan itu, Pak. Ucapkan firman Tuhan. Ketika ada keinginan hatimu mau melakukan hal yang jahat, ketika ada keinginan hatimu tidak bisa mengampuni, tiba-tiba kau teringat kebencian terhadap orang yang memfitnahmu, ya, siapa Suardinnya? Ingatkan diri akan firman Tuhan. Ya, ingatkan diri. Maka itu tidak akan membuat cabang-cabang lagi, supaya kita berbuah. Ya. Oleh karena itu, apa yang Tuhan kehendaki supaya kita berbuah yang lebat? Karena Yesaya 55 ayat 11, coba baca ya sama-sama ya. Kenapa mesti kita tinggal dalam firman kita? Jangan kau pikir ada pendeta yang akan memarahimu. Kau nggak boleh gini ya, kau enggak. Hanya firman-Nya yang akan memangkas kita terhadap apapun yang kita lakukan. 55 ayat 11. Inilah firman-Ku yang keluar dari kurang kuat. 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ya. Ayo sama-sama. 2, 3. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dengan apa yang kusuruhkan padanya. Jadi firman-Nya itu ketika kau ucapkan, firman itu sendiri yang bekerja, Pak. Mengerjakan apa yang akan disuruhkan dalam firman itu. Misalnya ada firman yang kau ucapkan, orang akan dikenyangkan dengan buah perkataannya. Maka kau akan katakan, aku akan dikenyangkan dengan buah perkataanku yang mengatakan aku berhasil, aku sukacita,
aku sehat, aku gembira, anakku berhasil, istriku aman, rumahku tetap tidak ada yang runtuh. Maka terjadi apa yang kau ucapkan terjadi, Pak. Karena firman yang kita ucapkan tidak akan kembali kepada kita sendiri, tapi akan mengerjakan seperti apa yang disuruhkan firman itu kepadamu. Maka sebab itu nggak ada lagi kata-kata yang lain. Firman itulah baca. Jadi ada firman yang kau rasa senang buatmu. Misalnya ini Yesaya 41 ayat 10. Ketika kau takut, Pak, ketika kau cemas, mungkin yang belum sidang masih ada was-was ya, takut berapa hukumanmu, ya kan? Berapa lama hukuman kau mungkin takut. Kalau kau baca Yesaya 41 ayat 10 dan kau ucapkan dengan mulutmu, firman itu akan bekerja. Saya akan nyanyikan lagunya. Janganlah takut. Itu 41 ayat 10. Sebab aku menyertaimu, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya sambungin. Amin. Firman terjadi bagiku. Yeay, jadi kau mau cari lagi. Jangan kau cari tempat curhatan supaya kau jangan takut. Cuman nih kamu, aku ikut kalian. Terus kau ambil lagi. Udahlah, kata kawan kau yang kata musik itu. Misalnya kau datang kepada kawanmu yang menjerumus ke kau. Udahlah, bisa aja ini. Nah, selinting biar pening kau hilang. Bukan itu. Tuhan ngajari kau firman-Nya yang bekerja untukmu. Ketika kau takut, ketika kau cemas, ketika kau berhutang dikejar-kejar, ketika kau setelah keluar dari sini makan orang di luar sana akan mendakwa kau lagi sehingga kau harus masuk di penjara karena membebas saja ada masalah lain. Kan ada pasal berlapis-lapis saya. Kalau sih selesai ucap-ucap. Jangan takut. Udah banyak kejadian di lapas yang lain. Besok dia mau pergi, mau keluar, datang sama saya. Bu, nangis. Saya takut. Bukannya besok kamu mau keluar? Iya Bu, tapi saya takut Bu. Kasus saya bukan ini saja. Begitu saya keluar Bu, udah dapat ancaman saya Bu. Utang saya belum selesai. Begitu saya keluar, kata dia mereka akan tuntut saya lagi sehingga akan saya dimasukkan lagi. Hei, saya hilangkan waktu ketakutan. Karena dia sudah melayani, dia sudah dekat sama Tuhan, dia sudah hafal dengan Tuhan, bahkan dia sudah selalu memuji Tuhan. Dia sudah diselamatkan Tuhan. Firman terjadi bagi. Firman-Mu Tuhan terjadi bagimu. Jangan aku takut, jangan aku bimbang, sebab Engkau menyertai-Mu. Sebab Engkau Allah, tak ada yang lebih hebat daripada Allah. Allah sanggup melakukan. Kemudian apa terjadi lagi? Keluar dia. Tunggu punya tunggu. Hampir setahun ada yang berani menuntutnya. Dan sekarang dia sudah hidup senang di Jakarta. Dia bilang, Bu, saya buka sembako Bu. Bagus. Kerjakan yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya padamu. Jangan lakukan lagi yang mau. Jangan lakukan lagi yang jahat. Karena dia banyak uang, gampang dapat uang dari narkoba, ada masuk lama di situ. Tapi jangan lakukan lagi itu. Biar kau dapat satu hari 50.000 dengan sembako itu. Tapi itu akan diberkati Tuhan. Amin. Dan tidak terjadi sampai dengan hari ini. Ada orang menuntut dia. Jadi Pak, firman Tuhan itu perkataan, jangan sumut-sumut, apalagi kau maki-maki dengan mulutmu. Nah, firman Tuhan tadi kan mengatakan Yesaya 55 ayat 11, firman itu yang akan mengerjakannya bagi kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan menginginkan kita berbuah. Untuk berbuah kita harus tekun firman, baca firman Tuhan, tekun fokus kepada Tuhan, tekun berdoa Pak. Yang kedua disiplin. Disiplin jangan lagi di gereja setiap jam 10 sampai jam 12 kau disiplin berdoa, tapi di luar pun kau bisa berdoa dalam hati. Tolong Tuhan, tolong saya. Bangun tidur kau berdoa, Tuhan tolong saya menjalani hari ini supaya saya nggak bosan. Tuhan tolong saya supaya saya jangan marah karena bosan sekali saya. Disiplin berdoa. Kemudian yang ketiga, kau berserah. Jangan sudah di tempat yang seperti ini kau sudah terpuruk, kau sudah gak punya uang, kau sudah gak ada yang jumpai lagi, masih sombong lagi. Aduh, luar biasa. Tuhan gak suka orang sombong. Merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Kalau orang mau berserah sama Tuhan, dia akan merendahkan hatinya dengan Tuhan. Ampun Tuhan, terserah apa yang kau lakukan sama aku. Karena firman Tuhan katakan orang yang rendah hati mendapatkan kekayaan, kehidupan, dan kehormatan. Kalau kau nggak mau mengambil ini, gimana lagi kehormatan? Ya, jangan pikir bahwa tempat ini adalah tempatmu yang terakhir dan selama-lamanya kau dibawa. Kalau kau mendekat kepada pokok anggur itu, tempat ini akan membuat engkau menemukan Tuhanmu dan kau akan tinggi dari atas. Amin. Kita berdoa. Saya akan membimbing engkau. Semua tutup mata. Si Rito, musiknya Bapak Satu Hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan ini pertemuan kita sebulan sekali bukanlah rutinitas,